Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tema kajian pagi ini adalah adabun fit ta'rifi bi ahlil ahwa. Adabun fit ta'rifi bi ahlil ahwa'i. Adab mengenal pelaku-pelaku hawa nafsu. Berkenalan dengan pelaku-pelaku hawa nafsu. Jadi supaya kita terhindar maksudnya. Memahami maksudnya, lebih mendalam tentang pelaku-pelaku hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat kelima, surat Al-Maidah ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti ahwa'a qaumin. Ahwa itu bentuk jamak dari hawa. Hawa-hawa kaum. Ya, keinginan-keinginan. Hawa itu keinginan artinya. Qad dhallu, kaum yang telah sesat. Min qablu, sebelumnya. Selain mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan. Jadi aktif memprovokasi orang. Dia sendiri salah, kemudian mengupayakan orang lain seperti dia. Itu namanya adallu. Dhallu wa adallu. Wa adallu, dan mereka menyesatkan katsiran, banyak menyesatkan. Wa dhallu, dan mereka sesat an sawa'is sabil, dari lurusnya jalan, dari jalan yang lurus. Mereka sendiri telah melenceng dari jalan yang lurus, terus mengupayakan, memprovokasi, mempengaruhi orang lain seperti mereka. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Nah, cuma ini ada term sesat. Nah, seperti apa yang sesat, seperti apa yang tidak sesat, nah ini perlu kajian. Supaya kita tidak menyesatkan orang yang benar, atau membenarkan orang yang sesat. Nah, jadi sesat dan benar kita harus tahu. Salah, nggak salah, benar, tidak benar, sesat, tidak sesat. Rasulullah bersabda, innallaha hajabat taubata an sahibati kulli bid'ah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menghijab. Menghijab itu apa? Menghalangi, mendinding taubat dari orang yang sahibati kulli bid'ah. Setiap orang yang melakukan bid'ah, ahlu bid'ah. Allah menghijab taubat dari pelaku bid'ah, maksudnya gitu. Wa min adabi dzalika, adab kita mengenali pelaku-pelaku hawa nafsu adalah ayyakuna hawal insan wifqa syar'illah. Adalah hawa manusia, keinginan manusia itu harus disesuaikan dengan syariat Allah. Jadi yang nurut ini siapa? Allah nurut manusia atau manusia nurut Allah? Kan gitu. Kalau menurut
ajaran Islam, ya mestinya manusia nurut Allah. Karena dia dicipta oleh Allah, gitu. Karena dia makhluk Allah. Tapi kalau menurut kita, Allah yang harus nurut kita. Disesuaikan dengan kemauan kita. Dalam hadis yang juga disabdakan oleh Rasulullah, ditulis dalam Fathul Bari, dicantumkan, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, kalian dianggap tidak beriman, hatta sebelum yakunu ada hawanya, tabaan, mengikuti lima ji'tu bih, terhadap apa yang aku bawakan. Jadi Rasulullah menyatakan, kalian tidak beriman sebelum semua keinginannya itu tunduk pada apa yang aku bawakan. Apa yang aku bawakan dimaksud di sini adalah syariat, sesuai dengan syariat. Ya, tapi ini tidak semudah yang kita ucapkan ya, susah. Karena ada syariat yang harus dilakukan bersama. Ada yang sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri bisa, seperti sholat, puasa, bisa. Ya, secocok mungkin bisa. Sesuai mungkin dengan Rasulullah bisa. Tapi yang menyangkut kesepakatan masyarakat, ini nggak bisa kita sendiri. Harus kesepakatan. Amma ahlul ahwa fahumul za'ighun. Adapun pelaku-pelaku hawa, ahlul ahwa, mereka itu za'ighun, orang-orang yang melenceng. An tariqil huda, dari jalan petunjuk, dari jalan yang lurus. Ya, min ahlil qiblah, dari ahlul kiblat. Ahlul kiblat ini adalah orang-orang yang lurus, ya. Julukan untuk orang-orang yang lurus. Dicontohkan di sini kal jabariyah, seperti jabariyah. Jabariyah itu apa? Jabariyah itu isme, yang isme dalam bahasa Inggris, ism, ya. Itu dalam bahasa Arab yang belakangnya ada yah-yahnya. Jabariyah. Berarti paham jabar. Jabar itu apa? Memaksa. Maksudnya gimana memaksa? Kita ini hidup itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Jadi Allah itu dalang semuanya. Ini menurut paham mereka. Allah adalah dalang semuanya. Yang baik, yang buruk, seperti dalang memperlakukan wayang. Kan ada tokoh yang dianukan sebagai orang baik. Ya kan? Ada juga wayang tertentu yang ditetapkan sebagai penjahat. Nah, begitulah Allah memperlakukan kita menurut paham Jabariyah. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu itu sudah kehendak Allah. Jadi ini menimbulkan apa? Fatalisme. Menimbulkan orang itu pasrah begitu saja, nggak akan ada usaha. Karena kita sudah diatur oleh Allah. Kita kaya miskin itu Allah, semua dalangnya Allah. Kalau memang Allah menghendaki kita kaya, Allah bisa gitu. Tapi Allah menghendaki kita miskin, ya udah, diam aja, nggak usah berusaha. Nah, sehingga menimbulkan orang malas belajar. Nah, itulah Jabariyah. Yang benturan dengan Jabariyah itu Qadariyah. Nah, belakangnya juga ada yahnya, berarti pemahaman tentang qadar. Ya, jadi kata mereka Qadariyah ini adalah yang berfaham bahwa semuanya tergantung kita. Mau baik mau buruk itu tergantung kita. Jadi lebih bebas. Kalau Jabariyah itu kita ini terpaksa ya. Nah, kalau Qadariyah itu sebaliknya. Tergantung kita. Wal mu'attilah. Mu'attilah ini diambil kata atlun, taktil. Orang yang mengosongkan, meniadakan. Yang sananya ada, mengatakan tidak ada. Yang di sananya nggak ada, ngomong ada. Itu mu'attilah. Para manhaj salafus salih memberikan pedoman dalam akidah itu ada 4. Ya, yang dilarang. Ranah, zona yang dilarang. Yaitu la tahrif. Tidak boleh ada tahrif. Tahrif itu penggantian.
Jadi tulisannya diganti. Terus wala ta'til. Tidak boleh ta'til. Ta'til yang di sananya ada bilang nggak ada. Yang di sananya nggak ada bilang ada. Yang ada bilang nggak ada, yang nggak ada bilang ada. Itu namanya ta'til. Terus yang ketiga tamtsil. Allah mempunyai sifat yang maknanya kadang-kadang sama. Maknanya sama dengan yang kita miliki. Contohnya mendengar. Allah mendengar, kita mendengar. Sama enggak cara Allah mendengar dengan kita? Ya tentu tidak sama. Karena kita tidak mengerti, kita tidak bisa meliput Allah. La yudrikul absar. Kita tidak bisa tahu persis Allah. Ya. Karena Allah itu maha kuasa. Allah melihat, kita melihat dengan mata. Kalau orang nggak punya mata nggak bisa ngelihat, tapi punya mata belum tentu melihat. Apa Allah juga pakai bola mata untuk melihat kita? Wallahu a'lam. Nah, tapi dalam ayat-ayat Allah menyatakan dirinya Sami'un Alim. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Apa cara tahunya kayak kita? Ngapal dulu, belajar dulu, ada gurunya. Nah ini harus difahami, tidak boleh tamsil, tidak boleh menyerupakan seperti kita. Ya, wala tamsil. Yang terakhir adalah wala takyif. Mekanismenya tidak boleh disamakan dengan kita. Kalau tadi sama persamaan dalam mendengar, tapi memang ayat-ayat tuh ada yang begitu. Contohnya Allah turun, ya. Nanti ada ayat lagi Allah menyerupa seperti manusia. Nah, ya, jadi fisik yang ditunjuk oleh Allah dijadikan penyerupaan oleh Allah itu manusia. Nah, bagaimana kita memahami itu semua itu? Kita kembalikan pada keyakinan saja. Allah begitu. Tapi mekanismenya seperti apa? Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya musyabbihat. Musyabbihat itu sama, orang yang menyerupakan Allah. Ya. Jadi kita tidak boleh menyerupakan Allah. Nah, ini di masyarakat kita, mereka mengira manhaj salaf itu begitu, tajasum namanya. Menganggap Allah itu punya fisik. Ya. Contohnya, yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Menurut manhaj salaf, Allah punya tangan. Karena yang menetapkan Allah punya tangan, Allah sendiri. Nah, tapi pendapat yang lain mengatakan kalau kita menyatakan Allah punya tangan, itu berarti kita menganggap Allah tamsil, musyabbih, ya, musyabbih dengan kita. Ya, nah ini kalau selalu ayat-ayat begitu dihindari, ayat-ayat tentang yang bakal ada titik bersama dengan Allah dihindari, maka kita akan jatuh ke dalam takwil. Ya, contohnya yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini berarti kekuasaan Allah. Ditakwil nantinya maknanya. Pengertian tangannya. Begitu juga fa innaka bi a'yunina. Sesungguhnya engkau ya dihadapkan pada mata-mata kami. Berarti Allah punya mata. Ya, maka ditafsirkan pengawasan. Ya, jadi ditafsir. Nah, kalau menurut manhaj salaf tidak. Maknanya begitu ya begitu. Tapi bagaimana cara Allah menggunakan tangannya? Bagaimana tangan Allah itu sendiri? Kita kembalikan kepada Allah. Karena kita tidak punya kemampuan untuk menafsirkan secara hakiki. Tapi kita tidak boleh meniadakan. Jadi menurut manhaj salaf tidak merupakan kesalahan kalau kita menyatakan Allah punya tangan. Tuh, ya. Tapi kalau menurut yang beredar di kita ini akidah ini, itu kata kita bahasa Jawanya saru. Ya, artinya kamu itu saru. Saru itu apa? Terlarang ya, saru.
jorok. Anda itu sudah melakukan masuk ke dalam zona yang terlarang. Sok tahu. Kita lanjutkan. Nah, itu kelompok musyabbihah. Nah, itu termasuk kelompok yang sesat. Wa ghairuhum. Nah, wa ghairihim dan lain-lain dan lain sebagainya. Minal mubtadi'ah, dari kelompok-kelompok mubtadi'ah, orang yang bid'ah. Wa ahlut turuqi mukhalifalit tariqi li Rasulillah, dan banyak jalan yang tidak sesuai dengan jalan Rasulullah. Jadi kalau mau di tulis ya, nah, itu banyak sekali. Mau diinventarisasi banyak sekali. Yang sebenarnya masalah Islam ini memang harus mendapat perhatian khusus. Kalau tidak kita melenceng. Ya, jadi pemahaman-pemahaman filsafat sampai terjadi anak-anak orang Islam itu nggak sholat karena pemahaman. Tapi kalau dituduh bukan Islam, marah dia. Ya, begitu juga pemikiran filsafat. Sebenarnya sufi itu bagian dari filsafat juga, mikir. Ya, karena Allah menyatakan wa ana inda dzanni abdi. Aku bagaimana prasangka hambaku. Nah, itu lalu ditafsirkan secara luas. Oh, kita boleh diberi hak untuk berprasangka. Sehingga lahirlah penafsiran-penafsiran yang menyimpang. Ya. Nah, maka manhaj salaf ini menggiring orang supaya kembali ke jalan yang benar, pemahaman yang benar. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, akan tiba saatnya kalian tuh terjadi karena perbedaan waktu yang panjang dengan Rasulullah, itu pasti akan ada pengaburan makna. Ya. Maka Rasulullah menyatakan, lan tadilu, kamu tidak akan pernah sesat, ma in tamassaktum bihima, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua. Kembalilah kepada situ. Nah, ketika ada seruan untuk kembali kepada kitabullah dan sunnatul Rasul, kembali kita juga berbeda pendapat. Cara kembalinya. Oke, kita kembali kepada kitabullah dan sunnatul Rasul. Ketika ada nasnya, itu juga terjadi perbedaan. Tapi perbedaan terhadap penafsiran nas ini tidak sehebat penafsiran di luar nas. Jadi kalau kita berniat, oh iya kembali, silahkan kembali. Nah, kita hadapkan Quran dan hadis-hadis. Pemahaman terhadap hadis pun berbeda. Tapi tentu penyimpangannya tidak lebih besar daripada yang tidak kembali. Nah, jadi mendinglah masih ya area yang dibenarkan. Maka harus modalnya harus banyak. Ya, jadi menetapkan dulu mana nas. Kalau Quran semua bisa diterima, namanya dhonniyus subut. Qat'iyus subut. Quran itu qat'iyus subut. Eksistensinya diakui oleh umat Islam bahwa Quran itu terdiri dari 6.236 ayat, mulai dari Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan minal jinnati wan nas. Yang terdapat dalam mushaf jumlahnya 604. Ya, 15 apa itu? 15 susunan ya, 15 baris, 604 halaman, 6.236 ayat. Nah, itu diterima semua bahwa itu bagian dari Quran. Nah, subut namanya, qat'iyus subut. Tapi ketika kita beranjak kepada pemahaman, ini pahamnya bagaimana, ayat ini bagian, ini terjadi khilafiyah. Untuk menjauhkan diri kita dari kesalahan, kita harus belajar tafsir. Karena tafsir ini menjelaskan tentang asbabun nuzul. Mengapa ayat ini turun. Kalau kita belajar situ saja, maknanya saja, kita akan sesat. Karena kita nggak ngerti asal muasalnya. Kenapa begini? Nah, maka kita belajar tafsir. Tafsir juga bukan satu, beda-beda lagi. Nah, ini pekerjaan yang cukup panjang ya. Kita kembali ke sini.
Wa min adabi dzalika munazaratuhum. Adab kita menghadapi mereka ahlul hawa ini munazarah, berdiskusi. Min ahlil ilmi, ya, yang terdiri dari ahlul ilmi. Jangan diskusi dengan orang yang satu ahli, satu bukan, ya nggak ketemu. Satu ngerti, satu nggak ketemu. Wa kashfu akhtaihim, dan menyingkap kesalahannya apa gitu. Jadi alhasil supaya kita menyatukan langkah, orang Islam ini harus duduk di satu majelis. Tapi memang ada orang yang tidak menghendaki kita bersatu, itu persoalan. Ya, maka dimulai dengan dai-dai dulu dikumpulin. Dai-dai dikumpulin. Gitu kan? Tapi harus oleh pejabat yang berwenang, yang ngerti agama. Jangan orang nggak ngerti agama, ngumpulin ahli agama. Dai-dai dikumpulin, yang memberikan ceramah nggak ngerti soal Islam, ya ngawur jadinya. Nah ini ya. Wa adamu mujalasatihim ila lidda'wah. Dan jangan sering duduk-duduk. Nah, kalau kita levelnya rendah, pengetahuannya rendah, jangan duduk-duduk dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Kalau nggak ngerti, kita yang nanti akan ngikut dia. Kita bisa ngikut dia gitu. Illa lid-da'wah, kecuali untuk dakwah. Ya, jadi kalau kita modalnya kurang, pengetahuannya kurang, wawasannya kurang, jangan coba-coba berdiskusi dengan orang sesat yang ilmunya tinggi. Kita bisa kalah. Bukan kebenaran yang kalah, kitanya yang kalah. Ya. Makanya dulu ada permintaan diskusi saya dengan pemeluk agama lain. Ya nggak apa-apa. Dia kalah. Begitu kalah dia mau manggil gurunya. Terus mau dibenturkan sama saya. Ya jangan, saya bilang. Nggak selevel. Nanti tak panggil guru saya. Nggak pernah dikabulkan sama dia. Jadwalnya sudah ada gitu ya. Sudah jatuh tanggalnya, jatuh waktunya, orangnya kabur. Kalau Anda mengundang guru Anda dengan saya itu tidak selevel. Yang selevel nggak apa-apa, Anda pemeluk, saya pemeluk. Nah, ini kita kembali ke sini. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang salah, wawasan kita kurang, maka kita akan terpengaruh. Jadi masalah Islam ini masalah yang kelihatannya ringan karena sudah menjadi agama kita, ya. Tapi kalau kita tidak dalami, kita akan terbawa sesat. Kita akan sesat. Kelihatannya ringan gitu. Masalahnya cuma segitu-gitu aja. Tapi kalau kita nggak mengerti, akan sesat. Kita kembali. Wa adamun nazar fi kutubihim ila lidzalik, dan tidak mengkaji kitab-kitab mereka kecuali kepentingan dakwah. Nah ini kitabnya juga harus diseragamkan. Ya, namanya kitab kutubut turath. Orang Islam ini harus menyamakan literatur disamakan. Buku apa yang contohnya untuk masjid, sebuah masjid ini, untuk kita ini, buku apa yang disepakati harus dipelajari. Pembekalannya gitu ya, untuk warga-warga ini, untuk pengunjung masjid yang setia ini, harus dibekali apa gitu, minimalnya gitu. Nah ini harus ada kesepakatan dari masjid ke masjid, sehingga tidak terjadi khilafiyah. Tidak terjadi perbedaan sudut pandang. Ya, contohnya Quran. Tafsirnya apa? Kalau Quran dibahas lafadznya saja, perkata saja tidak cukup, harus ada tafsir. Tafsir ringkasnya apa? Tafsir yang ringkas itu tafsir Al-Muyassar. Ya, tafsir yang ditulis oleh Lajnah. Jadi ada suatu lembaga yang diprakarsai oleh pemerintah Arab Saudi, terdiri anggotanya ahli-ahli tafsir. Dibuat sedemikian rupa ringkesnya. Tidak akan membahas tentang nahwu shorof, karena itu
bertele-tele. Begitu juga asbabun nuzulnya sekedarnya. Asbabun nuzul ditampilkan kalau akan terjadi perbedaan pemahaman kalau tidak ditampilkan. Nah, itu baru. Tapi kalau yang biasa-biasa dia nggak memunculkan itu. Tidak menampilkan asbabun nuzul. Nah, supaya kita mengerti asbabun nuzul, ya kita belajaran asbabun nuzul. Nah, ini kalau Ibnu Katsir yang asli panjang, ya bertele-tele. Nah, maka ada lagi mukhtasarnya, mukhtasar Ibnu Katsir ditulis oleh para ahli-ahli. Nah, kita bisa belajar dari mukhtasarnya dulu, mulai yang ringkes-ringkes, terus sampai yang panjang. Tergantung wawasan kita. Wa adamu istimai kalamihim, dan tidak mendengar ucapan-ucapan mereka. Ya, kita berusaha menjadi orang benar. Jadi modal umat Islam ini supaya benar ada dua menurut saya. Minimal dua. Pertama, mengupdate informasi. Mengupdate informasi. Mengupdate informasi itu dengan langsung ngaji begini, kajian-kajian. Terutama kajian jangan yang kata orang tuh esai ya. Tanpa buku, jangan tuh ngawur biasanya. Kayak pidato-pidato, itu hanya buat hiburan saja. Ngalor ngidul. Timur, barat, utara, selatan, nggak jelas tujuannya apa. Lebih baik tunduk kepada literatur. Saya ini ada literatur kadang-kadang ngawur. Tapi kan balik lagi ke sini. Karena kalau nggak ada tempat baliknya, bisa kemana-mana. Ini aja masih kemungkinan ngawur. Anda jangan menganggap 100% saya benar. Belum tentu. Yang benar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembali ke sini. Jadi literaturnya harus ditetapkan. Kalau kita ingin umat Islam ini bersatu. Tapi itu ada pihak-pihak yang tidak menginginkan kita bersatu. Contohnya diteliti lagi ya. Ada tim dari Kemenak yang datang ke masjid apa, ini literaturnya apa diseragamkan. Atau mereka menurunkan literatur, ini apa. Tapi jangan-jangan beda dengan kita ya, literatur. Kalau akidahnya kan Asy'ariyah masih. Nah, dia literatur yang disebut dengan Kutubut Turath. Kutubut Turath tafsirnya Ibnu Katsir. Ya, dari sisi syar'inya itu Bulughul Maram. Tapi tidak semua hadis yang dimuat di Bulughul Maram itu sahih. Kebanyakan sahih. Yang dhaif juga ada. Jadi Ibnu Hajar menampilkan hadis-hadis lemah, dhaif untuk memberitahu ini lemah. Karena dia juga memberi nilai di belakang hadis ini lemah gitu. Ya, hadis ini dhaif. Jadi kita tahu ini dhaif. Ternyata yang dilakukan banyak orang itu dhaif. Ya, itu jadi kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Karena memang rentang waktu kita dengan Rasulullah itu panjang sekali. Kalau sekarang orang mau memasukkan hadis sudah sulit. Karena kita sudah backup dengan banyak Kalau dulu kan nulis-nulis ini masih orang mudah tuh. Seenaknya aja dia nulis, masukkan ini hadis. Ini hadis. Sekarang nggak bisa. Ya, karena buku-buku sudah banyak. Kita dengan menulis sebuah hadis, saudara menyatakan bla 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 bla. Rasulullah bersabda bla bla bla. Saya tulis. Saya tahu ini. Apa ini hadis bukan? Ya, dengan ini. Sekarang sudah betul-betul modern lah kita. Mimman qalla ilmuhu, dari orang-orang yang sedikit ilmunya. Nah, kita jangan dengerin orang yang sedikit ilmunya. Illa lil alim, kecuali untuk alim. Alim menghadapi orang bodoh boleh. Alladzi yaruddu alaihim, yang bisa menjawab pemahaman yang salah itu sehingga bisa diluruskan. Ya, jadi jangan permintaan kajian dari semua orang ditolak, dari orang-orang yang bodoh ditolak, jangan. Kita datangi juga.
Tapi yang boleh datang ke sana orang yang wawasannya cukup, yang bisa merubah mereka. Jangan sampai malah kita yang ke bawah. Karena orang bodoh ini kan kesalahannya karena nggak ngerti. Ya, jadi banyak orang yang nggak ngerti. Contohnya, tidak sedikit orang beranggapan Ahmadiyah itu ya benar. Gitu. Ahmadiyah itu benar. Cuma caranya aja beda. Gitu. Jadi menganggap benar Ahmadiyah itu. Jadi anteng-anteng aja beragama itu, ya, menjalankan agama Ahmadiyah, dia tenang-tenang aja karena menganggap benar. Nah ini kan harus ada penerangan, ya. Siapa Ahmadiyah, asal muasalnya gimana. Meskipun MUI sudah mengeluarkan fatwa itu sesat dan harus hengkang dari Indonesia, tapi tetap saja orang menganggap benar akidahnya ini, ya. Dan itu kadang-kadang justru diyakini oleh sebagian keluarga kita. Kita baru tahu, kaget gitu. Nah makanya ya, Islam ini kelihatannya enteng-enteng saja, tapi ternyata kita perlu care gitu. Kalau tidak kita sesat. Apalagi orang yang dari luar masuk Islam. Wong yang sudah Islam aja masih mana yang benar masih nyari. Apalagi yang dari luar. Idza aminal fitnah, apabila aman, tidak terjadi fitnah. Jadi kalau orang yang wawasannya luas, bolehlah hadir di tempat-tempat yang orang nggak ngerti, supaya meluruskan orang itu. Ya kan? Ada orang yang sholatnya sampai joget-joget tuh, terawihnya cepet bener. Ini kan sebenarnya tidak ada tuntunannya. Di kitab mereka pun tidak ada, terus terang aja. Makanya saya berani ngomong, kitab cingkrang apa yang lembreh itu tidak ada menjelaskan itu. Sunnah kalau terawih jangan lama-lama itu enggak ada. Tidak ada semua. Bisa diselesaikan dalam 15 menit. Contohnya itu. Itu kan melecehkan agama sendiri. Kalau menurut saya daripada melecehkan lebih baik enggak sholat. Karena setinggi-tingginya derajat sholat terawih adalah sunnah. Tapi kalau melecehkan di model-model, saya waktu dulu mimpin tarawih di satu proyek. Baru walad amin. Itu manajernya. Saya panggil. Saya bawahan. Bapak waktu menegur itu statusnya makmum saya. Tolong jangan pernah dilakukan lagi. Kalau Bapak tidak mau, jangan salat. Ya, saya bilang, saya jadi imam. Saya statusnya bawahan dia. Tapi dalam urusan agama, Bapak ada di bawah saya. Jangan mengganggu saya yang ingin ibadah pada Allah. Kalau Bapak nggak suka, menganggap ini sebagai hiburan saja, silahkan bentuk yang lain. Jangan bergaul dengan saya. Saya gitu. Mukanya merah dia. Jangan menganggap main-main agama ini. Ya boleh jadi mungkin Bapak begitu, tapi kami tidak sama dengan Bapak. Kami ingin mendekatkan diri pada Allah. Buat apa capek-capek nggak berpahala? Saya gituin. Kalau Bapak ingin jadi imam, Bapak saja yang jadi imam. Saya bersedia jadi makmum. Jangan saya lagi baca, ikut di belakang. Amin, amin. Apa itu? Nah itu ya. Jadi kita patut tersinggung. Kita lanjutkan. Kata orang, jangan GR kali. Kenapa harus tersinggung? Ya tersinggunglah. Karena agama itu masalah perasaan. Kita patut tersinggung. Ketika Nabi Muhammad dihina, ya kita tersinggunglah. Karena dia Nabi saya. Ya, kalau Anda menghina Nabi yang lain, atau bukan Nabi, ya silahkan. Wa mina adab hajruhum idza jaharu bi bid'atihim. Salah satu adab kita itu adalah menghijrai mereka. Jadi jangan terlalu bergaul dengan mereka. Yaitu takut ke bawah masalahnya. Ya, level kita ini dibandingkan dengan orang itu sejauh mana? Kalau bakalnya kita khawatir terbawa, lebih baik jangan. Ya, saya dalam berpengalaman dalam memeluk Islam begitu, saudara-saudara.
Senior-senior saya kan banyak. Ya. Kadang mereka menyesatkan juga. Waduh, ya sementara kita nggak tahu yang ikut, lama-lama tahu, wah ini nggak benar ya. Makanya mengupgrade diri. Oh, nggak benar, kita mengupgrade diri. Jangan terus-terusan. Wa yad'una ilal haq, dan diluruskan, didakwai kepada yang benar. Ya, wa tuqbalu ala sahih, dan diterima yang sahih. Nah, taubatuhum, taubat mereka insya Allah diterima kalau mereka taubatnya benar. Jadi kita tidak boleh menafikan betapapun orang berdosa, kalau ada keinginan bertobat insya Allah diterima, dan kita bisa membimbing mereka. Ya, terutama ini untuk mu'alaf yang rentan sekali ya. Nah, rentan sekali, dia akan mudah dipengaruhi lagi. Ya. Ada orang yang ini cerita benar, menganggap sholat tuh nggak penting. Orang kalau sudah bersyahadat tuh insya Allah masuk surga, nggak penting sholat itu. Untung aja Allah memberi hidayah pada saya. Saya berpikir waras. Rasulullah itu adalah orang yang paling tinggi di jajaran umat Islam. Ya, orang yang paling paham, paling bertakwa, paling tinggi di sisi. Masih sholat. Saya mikirnya begitu. Kalau ada orang kira-kira boleh nggak sholat, mungkin Rasulullah lah gitu. Ya, karena beliau sudah banyak jasanya, lah purnawirawan gitu ya, singkatnya. Gitu. Boleh nggak ngerjain lah. Tapi Rasulullah sampai akhir hayatnya sholat. Wah, ini yang nggak waras orang ini nih. Begitu saya berpikirnya. Setan ini kalau begini. Dan itu menjadi mubalik, saudara. Tapi saya nggak ceritain namanya. Menjadi mubalik besar. Makanya saya orang percaya, saya nggak percaya. Nah inilah bisa terjadi pada siapa saja. Ya, jadi ternyata saya dulu mengira orang kalau memahami Islam dengan baik, sulit untuk bisa murtad. Tapi di era kita malah ada ustadz yang murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan orang biasa itu. Dia ngoceh-ngoceh menghina Islam. Kalau menurut saya, kira-kira kalau kita nggak senang pada orang Islam, Islamnya jangan dibawa. Contohnya saya nggak senang sama orang Islam. Benci sama orang Islam, bukan benci pada Islam, bukan benci sama orang Islam. Islamnya jangan dibawa gitu. Benci mah benci aja, itu kan lumrah lah. Kalau ada hal-hal yang dia tidak suka, dia benci pada orang. Tapi Islamnya jangan dibawa, karena orang Islam, Islamnya ke bawah. Nah, kita lanjutkan. Fa in kanat taubatun shadiqatun tajawazallahu anhum. Jika taubat mereka benar, insya Allah Allah akan mengampuni. Ya memang manusia itu khata'ud, berpotensi salah. Kita tidak mungkin terlahir benar terus. Ada saja salahnya. Nah, kalau kita tahu salah, ya kita perbaiki. Ya, kita rekonstruksi. Kita upgrade. Wa yajibu syiddah ala ru'asaihim wa du'atihim. Tetapi kita wajib keras, ya bersikap keras kepada ru'asa, pemimpin-pemimpinnya. Ya, banyaklah sudah ada di sini, ada apa itu? Kemarin ini ada kelompok apa itu? Di Serang. Komunitas apa gitu. Saya lupa itu. Apa ya kemarin yang ada dipimpin oleh perempuan, terus di Serang ini belum lama ini, ya bahkan juga pernah hadir di tempat kita cukup lama, ya membuat kita ini terpesona. Nah, ternyata di balik semua itu ada yang nggak beres, ya alhamdulillah kita bisa selamat. Wa du'atim, dan da'i-da'inya, idza anadu, jika mereka ngeyel, wa alaihim ismun ma sanauhu, dan mereka berdosa terhadap apa yang mereka tradisikan. Wa zadu ala syar'illah, dan menambahi syariat Allah.
Ya, kita juga ada, skala nasional juga sudah ada ya. Yang melenceng kan, nah, Islam yang begitu global, Islam secara global ditekuk jadi sifatnya lokal atau regional. Nah, itu kita udah ngerti lah ya. Nah, kita hati-hati. Kalau kita nggak mampu, katakan tidak mampu. Contohnya Anda rukun Islamnya sama dengan saya, haji. Anda belum haji. Kenapa Anda tidak haji? Ya, saya belum punya biaya. Ya, stop sampai di situ. Memang haji itu diperuntukkan orang yang mampu. Kalau Anda tidak mampu, ya tetap harus meyakini haji sebagai rukun Islam. Tidak boleh lantas Anda tidak mampu, nggak wajib haji itu nggak wajib. Bikin kayak orang Arab aja. Lebih baik kita ziarah aja, ngapain haji? Nah, jangan begitu. Kalau Anda nggak sanggup, ya sudah, katakan memang itu untuk orang yang mampu. Tidak semuanya harus ke sana. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'amila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizru man amila biha wala yanqusu min auzarim syai'." Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1017. Apa artinya? Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang membuat kesunahan, ya, membuat suatu perilaku yang buruk, fa'amila biha ba'dahu, lalu diamalkan oleh generasi setelah dia. Orang-orang lain ikut ngamalin gara-gara kita, ya. Kutiba alai mithlu wizrin. Nah, maka akan dicatat dosa orang yang melakukannya. Jadi kalau kita membuat sesuatu gerakan, suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, kita akui sebagai contoh Rasulullah, lalu diamalkan orang lain, maka dosa pelakunya itu akan ditambahkan kepada kita. Wala yanqusu min auzarihim syai', tidak berkurang dosa mereka sedikit pun. Jadi yang disebut bid'ah itu tandingan, membuat gerakan, tapi diyakini. Ya, contohnya Anda menganggap ba'da sholat itu sunnah salaman, padahal Rasulullah tidak mencontohkannya. Sehingga setiap sholat salaman, salam, kanan kiri, depan belakang salamin semua. Orang lagi zikir, templokin tangannya. Dari bangun salam. Ya, kalau itu sekedar gerakan refleks, lama nggak ketemu, Pak Akli lama nggak ketemu, salam, nggak apa-apa. Tapi kalau ditambah keyakinan sunnah, ini ya nggak boleh. Sebab kalau itu refleks, hanya kadang-kadang saja, lama nggak ketemu, salaman, nggak apa-apa. Ya, takutnya kalau salamannya nanti lupa, udah bubar kan, dari mana aja, nggak apa-apa. Tapi kalau kita berkeyakinan bahwa itu ada sunnah Rasulullah padahal bukan, nah ini yang tidak boleh. Jadi agak rumit juga ya kalau kita nggak paham ini. Kalau kita nggak paham, sama dengan kita pakai sarung, kita pakai peci. Apa Rasulullah pakai peci, Allah pakai sarung? Kalau itu dianggap sunnah, padahal bukan sunnah, itu kita pelaku bid'ah. Nah kita tetap aja pakai peci, pakai sarung. Nah, karena kita tidak menjadikan itu keyakinan, itu hanya menutup aurat. Salah satu media cara menutup aurat. Nah, kelompok masyarakat kita terbiasa pakai sarung. Ya, contohnya kita tiba di satu kampung mungkin dari Pandeglang ya, Pandeglang masih begitu. Kalau kita pakai celana panjang, tuh orang pada melotot, gitu. Bukan celana panjang saja, karena pakai ini baju pendek segini. Pelototin aja. Padahal itu sudah menutup aurat. Ya kita pahamilah. Ya, mereka pahamnya begitu. Menutup aurat kan sebenarnya dengkul sama Ya tahu, saya juga tahu. Tapi ada orang yang ceramah begini. Sudah itu karena bukan Rasulullah, kita buka peci saja. Itu juga nggak sopan. Karena masyarakat sudah menganggap sopan itu pakai peci, dan itu bukan wajib, bukan. Nggak apa-apa kita nggak pakai. Tapi kalau sudah masyarakat, sama dengan cukuran begini nih.
Apa Anda mengira ini cukuran Rasulullah? Rasulullah kalau nggak gondrong botak. Pilihannya dua saja. Rasulullah nggak pernah begini, kan setengah ini. Bilang gondrong bukan, botak bukan. Ya kan? Apa saudara kira itu Rasulullah? Nah, ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak memberikan rekomendasi apa botak, apa harus cukur, apa gondrong. Rasulullah tidak menentukan. Jadi sesuatu yang tidak ditentukan oleh Rasulullah bebas. Gitu. Kalau kita menganggap ini sesuai dengan Rasulullah, itu justru yang tidak boleh. Ya, yang penting rapi. Nah, tapi bagaimana kalau begitu saya gondrong semua, gondrong. Gayanya, berarti Anda mengikat sesuatu yang tidak terikat. Menyuruh orang gondrong semua, nggak boleh. Nah, di prajurit cepak semua. Supaya praktis lah, kalau kan gatel ini. Ya, contohnya begitu. Nah, tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita tidak boleh menganggap itu bukan contoh. Atau tidak dicontohkan, menganggap contoh. Nah, contoh atau tidak contoh, hanya kita ketahui kalau kita ngaji. Bagaimana kita tahu? Wa qala akharun. Mana nih? Amma syahadatuhum fadzaba katsir minal ulama ila anna alladziina hukima bi kufrim la tuqbalu syahadatuhum. Adapun kesaksian orang yang sering melakukan pelecehan pada Islam, ngacak-ngacak Islam, menurut kebanyakan ulama tidak boleh diterima. Ya, kesaksian kalau dia perlu jadi saksi, orang yang sering melecehkan Islam, nggak senang pada Islam, tapi ada di dalam orang Islam. Kalau orang melecehkan orang Islam, tapi bukan orang Islam, maklum kita. Maklumlah. Tapi kalau orang melecehkan orang Islam, tapi orangnya orang Islam gitu, ngaku Islam. Ini yang recok. Ya, orang seperti ini. Nah, banyak ya, ada komennya selalu jelek gitu. Ada yang baiknya dia nggak komen. Kalau dia adil kan orang yang berjasa juga dikomen. Kalau tukang komen memang namanya udah gatel ya. Selalu apa bu, dia komen. Komen yang baik dikomenin baik. Mestinya gitu. Ini selalu kesannya bawaannya buruk aja ngomong, ngejelekin terus. Nah ini tidak adil namanya. Wa kadza du'at ila madhhabim wa ru'asaihim ammal ama minhum faqala ba'dhum hum fasaqatun. Bagaimana warganya? Kalau ini pemimpin-pemimpinnya, ya, pemimpin-pemimpinnya ini harus tegas. Ya. Kita berikan sikap tegas. Mereka harus diluruskan. Bagaimana pengikut-pengikutnya? Pengikut-pengikutnya ini kita harus bimbing. Wa qala akharun tuqbalu minhum syahadah wa kadza khilaf fi riwayah anhum wassalatu khalfahum. Begitupun terjadi perbedaan pendapat bagaimana kalau orang seperti ini menjadi pemimpin sholat. Kita sudah tahu ini orang Ahmadiyah. Tiba-tiba dia masuk ke masjid kita. Mimpin sholat boleh atau tidak? Nah, ini terjadi khilafiyah. Antara boleh dan tidak ya. Begitu pelaku bid'ah, orang suka bid'ah, boleh nggak? Kalau penjahat mah orang sepakat boleh penjahat. Ya. Dia bukan masalah agama, jahatnya itu. Tapi kalau pelaku bid'ah ini yang diperselisihkan boleh atau tidak. Wa minhumul ladzina yaqulun, di antara mereka ada yang mengatakan innal insan la kasbalu wala ikhtiyara wa humul jabariyah. Di antara penyimpangan ada yang menganggap bahwa manusia itu tidak punya nilai, manusia tidak punya kasab, tidak punya pilihan, semuanya diatur oleh Allah. Nah inilah yang disebut dengan Jabariyah. Wa minhum qadariyah alladzina ghalau fi itsbatil qadar wal mu'attila nafau sifatillah wal musyabbihah syabbau sifatahu bi sifatil makhluqin. Begitu juga zindik. Zindik itu orang yang Muslim, tapi perilakunya kafir. Ya, mungkin saja, ya apa yang ramai lah gitu. Natalan, ya ke gereja, ya namanya kita sama-sama berketuhanan. Gitu. Nanti kalau lagi lama pura, ikut sana. Ya. Namanya orang beragama, ya harus saling mendukung. Bahasanya begitu. Kita harus toleransi.
Nah itu zindik namanya. Jadi tidak punya prinsip ya, kesana kemari, kesana kemari. Alladzina la yu'minuna bila wala bila rasuli fakufaru khilafu fakufarun bi khilafi alil ahwa. Orang-orang yang seperti ini sebenarnya orang yang tidak beriman. Hatinya tidak beriman karena dia tidak punya prinsip. Prinsipnya itu hanya ya supaya orang senang lah. Sana ikut, sini ikut. Wal batinnya kufarun, begitu juga batinnya. Nah, ini yang disebut dengan penganut kepercayaan. Percaya pada Tuhan, tapi Tuhannya seperti aja mau-mau dia lah. Ya. Wa humul ladzina yadhharu khilafa ma yubtinun. Nah, mereka menzahirkan apa yang tidak sesuai dengan yang dibatin. Wa yakunu khilafi ma yudmirun, dan mengatakan apa yang beda dengan di hatinya. Yadhharuna shaum wa salat wa yabguna qala bit tanasuh. Mereka salat, mereka puasa, tapi mereka membolehkan minuman keras. Ya, membolehkan zina dan mengata-ngatai Rasulullah dengan kata-kata yang tidak selayaknya. Nas'alul ta'ala salama wal afiyah. Kita mohon kepada Allah semoga diselamatkan dari akidah-akidah yang melenceng. Nah, itu makanya kita sudah mengkaji juga akidah, ya, mausuat akidah. Ya, hari Jumat ya, kita sudah ganti dengan mausuatul akidah. Jadi dengan supaya harapannya ada pegangan gitu. Nah itu mausuatul akidah itu ditulis oleh lembaga ahli-ahli akidah. Jadi kita memang harus ada pegangan. Nah, kalau tidak nanti kita akan melenceng. Demikianlah kajian tentang adab fit ta'rifi wa ahlil ahwa. Ini pembahasannya sebenarnya luas sekali. Tapi kita waktunya singkat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan hadis. Hadis ke-13. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Innallaha yardha lakum salasan." Allah suka 3 hal dari kalian. Allah menyukai 3 hal dari kalian. Wa yakrahu lakum salasan, dan benci 3 hal. Apa yang Allah suka 3 itu, dan apa yang Allah benci sebagai berikut. Fayardha lakum, maka Allah suka dari kalian itu anta'buduhu, 1 ibadah. Allah suka kita ibadah. Jadi irama hidup kita ini disesuaikan dengan Allah. Ya, perhatikanlah baik-baik nih ajaran ibadah. Salat malam, orang tidur kita bangun. Subuh, orang masih ngorok, kita sudah datang di masjid. Kan ngebedain tuh. Makan terus, giliran Ramadan datang kita berhenti. Ya, ngikut lah gitu. Nggak terus-terusan begitu. Begitu Ramadan datang, kita siang nggak makan, minum nggak makan. Nanti baru malam kita bangun sahur. Kan beda dengan orang tuh. Lagi sibuk kita datang ke masjid. Orang terus saja ya, nungguin lapaknya. Kita tinggalkan untuk kegiatan ibadah. Itu Allah suka. Bukan pengangguran kita ini. Wala tusyriku bihi syai'an, dan tidak menserikatkan Allah. Di samping kita ibadah, kita tidak serikatkan. Kita tunduk pada Allah. Itu 1. 3 hal yang Allah sukai dari kita katanya. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillah jami'an. Anda berpegang teguh, kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Nah ini, wala tafarraqu, dan tidak berselisih, tidak bercerai-berai. Jadi ibadah yang paling Allah suka adalah ibadah bersatu. Apa tuh? Sholat Jumat. Ya ibadah bersatu dalam ibadah. Kalau kita kan bersatu dalam arisan. Ya, ngegoes. Ya bersatunya bagus, tapi bukan ibadah. Nah, tapi kalau bersatu dalam satu ibadah, Allah suka. Nah, seperti ngaji bareng, makin banyak, makin Allah suka. Ya, permintaan apapun, kalau dihadiri orang banyak, lebih didengar oleh Allah. Maka itu kita sesalkan kalau ada 1-2 tempat, sebaiknya 1 tempat saja. Kalau belum penuh, jangan diisi-isi lagi.
Kalau sudah penuh nggak kejagan, ya hujan kehujanan panas apa boleh buat itu. Baru kita bikin lagi. Kalau bisa menyatu, ini akan memperlihatkan persatuan umat. Nah, ketika minta lebih dikabul oleh Allah. Itu keuntungan kita kalau bersatu. Bersatulah kita. Jangan bercerai-berai. Itu yang kedua. Ya, jadi pertama Allah ingin yang Allah sukai satu ibadah, yang kedua kita bersatu. Yang ketiga yakrahul sudah tiga ini. Satu, Allah suka beribadah. Yang kedua tidak musyrik. Yang ketiga bersatu. Satu, ya ada tiga yang Allah sukai. Satu ibadah, yang kedua tidak musyrik. Jadi ibadah sih ibadah, tapi kesana juga sama, ya. Nah, kita ibadah, tapi sedekah laut, sedekah gunung, atau sedekah di bawah pohon. Salatnya mah rajin, tapi begitunya juga rajin. Nah ini kurang suka Allah. Yang ketiga, kita diminta bersatu. Ini tiga hal yang Allah sukai. Kemudian ada tiga hal yang dibenci oleh Allah. Apa saja itu? Qila wa qal, suka gosip, ngegosip. Ya, suka mentransfer informasi hanya sebatas itu, bukan terapi, bukan. Kalau transfer informasi untuk kebaikan sih nggak apa-apa. Oh di sana ada pengajian, itu nggak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar menggosipkan orang, nah ini yang Allah tidak suka. Yang kedua, kasratu soal, banyak soal, ya, banyak problem. Banyak problem soal di sini apa? Banyak bertanya atau banyak persoalan, sehingga selalu dirundung persoalan, ya, selalu sibuk dengan persoalan atau pertanyaan, banyak nanya. Wa idha'atul mal, serta menyia-nyiakan harta. Hartanya dipakainya tidak tepat, untuk dihambur-hamburkan. Ya, kalau dalam bentuk anak-anak itu beli kembang api, kan itu berarti membakar uang. Ya, tidak boleh itu. Hiburan saja itu Pak, ya hiburan, tapi itu kan bahaya. Beli petasan. Jadi dia senang kalau orang kaget. Seneng, ketawa. Jadi orang kaget diketawa, dia seneng ngerjain orang. Ya, itu idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Apa kandungan hadis ini? Sebagai berikut. Satu, itsbatu sifati ridha, menetapkan Allah punya sifat ridha. Ya. Alal wajhil laik bihi, tetapi dengan cara yang layak untuk Allah. Ridhonya Allah itu bagaimana? Nah, kata ahlu takwil, karena dia tidak menetapkan ridho. Allah ridho itu memberi ganjaran. Allah benci menyampaikan dosa, catatan tidak baik. Jadi Allah ridho itu berarti memberi ganjaran. Kalau Allah tidak ridho artinya memberikan catatan dosa. Jadi bukan ridho senang. Nah, kalau menurut manhaj salaf, ya Allah menyebut ridho, ya ridho. Ya, kalau bahasa kita itu diindikasinya tersenyum. Ridho, senang hatinya. Ya ridhonya Allah bagaimana? Ya ridho. Yang kedua, itsbatu karahatillah, menetapkan Allah juga benci. Li ba'dil a'mal, terhadap amal tertentu. Wa min dzalika aidan qaulu ta'ala lakin karihallahum bi'atsahum. Allah benci contohnya perbuatan talak, cerai, ya kan? Yang ketiga, azamu ma yuhibbu ta'ala ay yu'bada wahda. Ridho yang Allah yang nomor satu, peringkat satu ridho Allah itu adalah diibadahi. Kita ibadah kepada Allah. Irama hidup kita diatur dengan perintah Allah dan larangannya. Wala yusyraku bi syai'a, dan tidak menserikatkannya. Hadza huwa a'zamul wajibat allati aujabahallahu taala 'alal ibad. Ini adalah kewajiban yang sangat urgent, ya, dilakukan oleh hambanya. Jadi kita beribadah tidak musyrik. Jadi jangan sampai
ibadah kepada Allah, juga ibadah pada yang lain. Ya. Nanti wayahnya sedekah laut, dilarungkan ke laut, makanan, minuman, percaya pada gitu-gitu kan. Tapi orangnya sholat. Nah, pelaku-pelaku yang di pantai selatan itu rata-rata orang Islam. Terus kalau sedekah gunung, gunung tertentu, percaya ya. Nah, itu namanya musyrik. Yang keempat, alal abdi ayahrisa ala tasfiyati wa tangkiyati ibadati. Seorang hamba, kita ya, selaku hamba Allah, itu harus berusaha membersihkan ibadah kita dari hal-hal yang tidak Allah sukai. Min kulli syawaibi syirki, dari segala bentuk kemusyrikan. Ya, percaya yang enggak jelas ya, pada mitos-mitos. Contohnya kita nyupir gitu kan, melintasi tempat tertentu, Mbah, punten izin. Punten izin, kalau ke lembah tertentu serem-serem gitu. Sampai ngomong begitu, bukan berlindung pada Allah, itu musyrik. Ya, percaya pada hal-hal tertentu. Contohnya kalau kita berkendara, ada kucing lewat, wah sial ini. Menjadi keyakinan, ya, itu tidak boleh. Yang kelima, ad-da'wa ilal i'tisami wa tamassuk bihablillahil matin. Hadis ini menyerukan kita agar kita berpegang teguh kepada tali Allah. Tali Allah yang dimaksud sini adalah Al-Quran. Ya. Allah menyatakan dalam surat 3 ayat 103, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah Anda dengan tali Allah semuanya. Jangan tafarruq. Ya. Sholat Jumat cukup satu saja. Ya, kalau bisa Al-Mukarramah juga nggak sholat Jumat, satu aja. Oh, itu lebih bagus. Kalau doa-doa lebih diterima. Tinggal diatur siapa ustadznya, gantian boleh. Silahkan. Sholat Id juga jangan dua-dua, udah satu aja. Biar kelihatan. Jadi orang kafir itu akan keder. Orang Islam banyak. Ya, jangan ini bikin. Ini yang satu belum penuh, bikin lagi. Kok demen amat sih bikin begitu. Dia nggak toleransi kepada saudaranya. Udah bergiliran saja sih. Satu tempat satu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kalau digabung itu akan hebat sekali. Sudah tidak ada masjid. Sebelum penuh jangan bikin lagi. Syukur-syukur masjidnya udah semuanya dijual, jadikan satu. Sekalian yang gede. Ya. Nah, ini akan menggetarkan orang-orang yang benci Islam. Tapi karena kita sekelompok ini membuat orang terpecah belah ya. Ini tidak sesuai dengan pesan Rasulullah SAW. Nah, ini yang kelima, surat 3 ayat 103, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Nah, kemudian dalam surat 3 105 juga, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian menjadi orang yang terpecah belah dan berselisih. Nah, ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, anna tafarruq wa adamul i'tisam sabilul fashal wa diya' wa sukut. Terpecah belah, tafarruq dan tidak berpegang teguh pada Quran itu menjadi cara menjadi umat Islam itu lemah. Ditertawain orang lain. Belum bisa memimpin, tahu-tahu udah pecah. Ya, Allah menyatakan dalam surat 8 ayat 46, wala tanaza'u, janganlah kalian berselisih, fatafshalu, maka kalian akan lemah, wa tadhhabari hukum, dan hilang karisma kalian. Ya, izahnya umat Islam itu akan hilang, kemuliaannya. Gengsinya akan turun. Yang ketujuh, annallahu ta'ala yaqra'u lil muslim hadhil umur as-salasa. Allah benci orang Islam melakukan 3 hal. Pertama, qil wa qol, suka ngegosip, banyak nanya, banyak persoalan, dan menyia-nyiakan harta. Nah,
Harta yang Allah amanatkan kepada kita, hendaknya efektif kita manfaatkan. Ya. Yang kedelapan, al-muslim ayyahfadza nafsahu an majalisil qil wal qal. Muslim wajib menjauhi hal-hal yang Allah tidak suka, antara ini ngegosip. Tapi kalau untuk treatment nggak masalah, kita ingin selesaikan ya. Yang kesembilan, anas syariat Islamiyah ta'malu ala hifdzil mal bi kulub turuq. Nah, Islam mengatur pemanfaatan harta. Meskipun harta itu milik kita, tapi Islam menentukan tidak boleh harta itu ya dibelanjakan untuk yang merusak. Untuk merusak tidak boleh. Ya. Seperti membeli najis, nah, tidak boleh. Makanya orang sini ini terdidik. Kalau kita beli pupuk kotoran kotoran hewan tuh, ya, kotoran ayam lah. Dia nggak mau. Ini bukan jual ya, saya hanya upah ngumpulin aja. Bahasanya begitu. Karena memang Imam Syafi'i berpendapat membeli najis itu batil. Kita tidak boleh membeli najis. Jadi sesuatu yang najis. Najis itu nggak selalu jorok ya. Sesuatu yang menurut Islam itu tidak halal, itu kan tidak boleh. Kita beli. Nah, itu haram menurut umat Islam, menurut ajaran Islam. Kemudian yang selanjutnya, bentar lagi ya. Idza kana hifdzul mal anil mubahat wal israf fiha wajiban fayafdhuhu anidya fil muharamat asyad wa azam. Apabila membelanjakan yang halal tapi berlebihan saja tidak boleh, apalagi yang haram. Ya, yang berlebihan saja tidak boleh. Yang terakhir, hariyun bil muslim ala yas'ala ila fima fihi maslahah syar'iyyah au manfaatun haqiqiyyah fid dini awid dunya. Umat Islam wajib terdidik menjadi pribadi yang tidak mempersoalkan sesuatu kecuali persoalan itu bermanfaat. Jadi kita jangan membincangkan ngalor ngidul yang tidak bermanfaat, tidak akan ada selesainya. Nah, itulah kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita pelajari dari hadis yang barusan kita bacakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai sini? Silakan. Ya. Yaitu terjadi perbedaan. Kalau orang beranggapan bahwa tidak boleh, ya harus diulang. Sholatnya harus diulang. Ya, tapi kalau orang berpendapat itu khilafiyah, berarti boleh iya, boleh tidak. Tapi amannya tidak. Gitu. Gitu. Ya, contoh yang sederhana dalam menetapkan kunut. Kunut ini statusnya apa? Kalau kita tetapkan kunut itu sebagai bid'ah. Bid'ah itu kan kejahatan, Bapak sekalian. Nah, kita menjadi makmum. Imamnya kunut. Berarti kita merestui kejahatan. Begitu singkatnya. Berarti kita merestui kejahatan. Orang yang merestui kejahatan sama dengan pelaku kejahatan. Jadi alih-alih dapat pahala malah dosa. Tapi kalau Anda menetapkan kunut itu sebagai khilafiyah, nah itu berbeda sudut pandang. Anda boleh mengambil pendapat A atau B. Ya, contoh kita mengambil pendapat A, saya tidak berkunut. Lalu dipimpin oleh orang yang berkunut, itu khilafiyah, berarti sholatnya sah. Gitu menurut saya. Jadi kalau kita menempatkan sebagai bid'ah, kemudian kita sholatnya tidak diulangi, itu salah. Ya kan? Nah, guru saya juga ketika imamnya tidak kunut, sholatnya diulang. Kenapa Ustadz diulang? Orem-arem katanya. Dia bukan membahasakan bid'ah. Orem-arem. Ya. Nah, saya mempunyai solusi. Solusinya adalah sesuai dengan DKM. Jangan menafsirkan sendiri, karena kita di samping ibadah kepada Allah ini harus tunduk pada ulil amri.
bagian yang tidak terpisahkan oleh kita ini dalam menjalankan Islam, tunduk pada ulil amri sesuai dengan surat 4 ayat 59. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Tapi tunduk pada ulil amri ini dengan catatan ulil amrinya benar, kan gitu kan? Ulil amri sudah menetapkan ya bahwa salat tarawih ini 2222. Nah, gitu kan? Nah, nanti ditutup dengan 3. Saya biasa 443. Ya sudah, kita tunduk. Gitu. Ketika saya dijadwal menjadi imam tarawih di Masjid Muhammadiyah, bagaimana melaksanakan tarawih di sini? Kalau di sini 443. Oh, boleh 443. Kan sesuai dengan keputusan sana. Kalau masalah-masalah yang terjadi kelonggaran. Nah, begitu juga kunut. Kunut sudah ditetapkan, di sini tidak berkunut. Jadi kalau kita biasa kunut, jangan kunut kalau jadi imam. Kalau Anda berkunut, Anda sudah melanggar ati ulil amri. Gitu. Tidak ito'ah. Gitu. Dan tidak ito'ah itu akan tidak paripurna ibadahnya. Nah, itu kan menurut Pak Syarif Hidayat. Ya salah lagi lah, itu terserah Anda ya. Tapi saya punya solusi begitu. Karena di mana-mana orang tidak punya solusi, dan dia lebih mengutamakan pendapat sendiri. Kalau saya tidak. Kalau saya di rumah, pendapat saya. Tapi ketika kita di sini, kita di bermasyarakat, maka kita harus taat pada ulil amri. Ulil amri di masjid ini adalah ketua DKM dan jajarannya. Dia sudah menetapkan apa, ya sudah. Contohnya Anda pakai masker atau tidak pakai masker. Ya kan? Nah, di sini sudah diputuskan. Untuk melepaskan tidak pakai atau tidak pakai, itu dibebaskan. Kan tidak ada pengumuman, mulai sekarang tidak pakai, kan nggak ada kan? Memang sengaja saudara. Jadi saudara pakai masker juga nggak masalah. Ya pakai maskernya bukan karena ketaatan atau tidak taat, tapi karena debu. Nah, kalau saudara sakit memang bagusnya pakai masker. Karena kita kan tidak bisa mencegah bersin. Bisa nggak? Mau bersin ntar dulu, nggak bisa. Muncrat kemana-mana. Nah, kalau Anda tipe yang rawan, pakai. Kan gitu. Ini tidak diatur. Itu menurut saya Pak solusinya. Banyak di masjid-masjid itu tidak punya solusi. Antara lain ada keluhan. Imamnya begini-begini, makhrajnya tidak sesuai. Bagaimana Pak saya berimam pada dia gitu. Ini orang masjidnya tanya. Nah, ini karena tidak ketaatan pada aturan ini tidak diterapkan. Nah, buat apa ada DKM kalau Anda tidak taat? Nah, begitu. Itu Pak solusinya. Ya, jadi kalau kita jelas-jelas menganggap itu bid'ah, kita sebaiknya tidak ikut. Menurut hemat saya, tapi ada orang berpendapat itu intoleran. Ya dalam masalah ibadah saya pikir kita harus mengurusi diri kita sendiri, nggak boleh ikut orang. Jangan sampai kita udah capek, ya, amilatun nasibah tasla naran hamia. Kita aktivis yang lelah tapi berakhir dengan neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Nah, demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah memberkahi kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah mencerahkan masa depan putra-putri kita, membentuk kepribadian mereka menjadi pribadi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.